Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis, ini sebenarnya kita mau live streaming, cuman karena apa ya namanya, sinyalnya kurang bagus, jadi kita tidak live streaming. Saya recording, saya upload langsung, saya upload tanpa editing. Jadi saya agak-agak males kalau dengan editing gitu, kayak dibuat-buat gitu. Dan kayaknya males juga ya, karena kita kan tujuannya ya sharing aja. Jadi kalau diedit-edit, kalau hanya video kayak gini ya kurang maksimal. Oke, ini pertanyaan bagus. Saya lupa namanya yang komen di YouTube, Mas, bagaimana untuk mencegah penyakit DOG ya? Jadi DOG kan kebanyakan kadang ada banyak mati di kandang. Apakah ada istilahnya penyakit-penyakit di DOG gitu ya? Sebenarnya penyakitnya banyak menurut saya, ya penyakitnya juga banyak, tergantung kita sendiri. Makanya sebelum ada penyakit kita antisipasi. Nah, kita akan bagaimana untuk merawat dan mengantisipasi pertumbuhan DOG supaya bagus. Saya sudah siapkan materinya tentang perawatan DOG. Mari kita ulas kawan-kawan. Jadi kita mulai cara merawat anak DOG ini. Ini yang bikin kacau ini, yang bikin agar berkembang dengan baik ya. Jadi semua binatang sama, kalau kita perlakukan dengan baik, kita perlakukan dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, dengan hati, pasti hasilnya juga akan maksimal. Kita nanti akan membahas juga persiapan kandang. Jadi sebelum DOG masuk kan harus kita siapkan apa yang kita siapkan. Lalu perawatan harian apa yang perlu dilakukan supaya DOG kita terhindar dari beberapa penyakit, pertumbuhannya bisa maksimal. Kita ulas ya. Yang pertama, cara merawat anakan hari supaya berkembang dengan baik. 0 hari ini ya. Yang pertama adalah persiapan kandang. Jadi kawan-kawan dipersiapkan kandangnya dulu sebelum DOG dimasukkan dalam kandang. Jadi jangan sampai DOG dimasukkan dulu ke kandang tapi belum disiapkan. Itu juga akan jadi masalah baru. Apa yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan adalah pemanas ya, pemanas atau listrik atau kompor gas, lampu ya, pokoknya tergantung dari jumlahnya. Kebanyakan kawan-kawan yang berada di pegunungan itu menggunakan pembakaran api ya. Bisa menggunakan api. Api dibakar lalu di atasnya dikasih tungku besi kayak gitu, jadi besinya biar merata panasnya dan hemat listrik, itu juga bisa. Ada yang menggunakan kompor gas, ini biasanya dipakai di di ayam ya, di ayam biasanya dipakai seperti itu, dengan gas dipanaskan melalui pipa-pipa besi supaya hangat. Tapi kalau kebanyakan puyuh, karena puyuh ini kecil-kecil, dimasukkan dalam kandang, kandangnya pun bertingkat, biasanya menggunakan lampu teman-teman. Menggunakan lampu biasanya. Yang disiapkan apa lampu? Kemarin sudah kita bahas. Lampu kalau bisa pakai lampu yang kecil aja, 5 watt. Yang low watt yang kecil. Ukurannya berapa? Ya dibuat ukuran 60 kali 50 120 kali 60 pun tidak masalah dengan lampu satu. Asalkan tertutup ya. Tertutup dan dipanaskan dulu. Jadi lampu dipanaskan dulu, dihidupkan beberapa jam, ruangan sudah tertutup rapi. DOG baru dimasukkan. Upayakan suhunya sekitar 36 derajat. Ada yang mengatakan sampai 38 derajat. Kalau saya 36 tidak masalah. Jangan terlalu panas juga kan. Karena ini sudah keluar. Jadi adaptasikan mereka untuk bisa menangkap suhu yang asli. Jadi dikurangi jadi 36 derajatan, tapi ditutup ya. Ditutup. Jangan sampai terbuka. Kalau terbuka nanti kena panas. Kena dingin maksudnya, bisa masuk dan itu membuat burung kita jadi masalah baru. Kebanyakan 0 sampai 5 hari itu mesti rawan teman-teman. Jadi sangat rawan sekali. Makanya DOG pecah telur usia 1 sampai 5 itu murah. Murah ya. Kok murah sih? Mahal ya. Sorry, kebalik-balik. Mahal. Karena apa? Kematiannya itu tinggi. Semakin nanti kalau usia 1 minggu ke atas itu agak murah. Jadi maksud saya gini,
1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 5 hari ya, pergantian hari itu agak mahal kalau dijual, dihitung-hitung DOG. Kenapa ya? Karena nilai kematiannya tinggi. Tapi kalau sudah 1 minggu kan 7 hari ya, 8 hari, 9 hari, nanti kenaikannya agak sedikit murah dibanding dengan 0 sampai 5 hari. Karena apa? Ya memang kematiannya tinggi. Itu. Di usia 1 hari aman biasanya usia 2, 3 itu agak rawan mereka. Nah, yang perlu dipersiapkan lagi adalah kita lihat persiapan tempat pakan, ya, minum sebelum digunakan dengan cara mencuci tempat makan, minum dengan desinfektan. Kawan-kawan di era sekarang sudah sangat amat terbiasa dengan desinfektan ya. Nah, ini cuci sabun tangan, bisa menggunakan biasalah, Baiklin lebih bagus. Bisa menggunakan sabun-sabun air cair ya, supaya hilang ya bakteri-bakterinya. Nah, yang digunakan adalah pakan-pakan khusus nih teman, tempat makan khusus ya, tempat makan khusus DOG, dan tempat minumnya juga khusus. Tempat minumnya khusus, jadi jangan pakai tempat minum yang untuk besar ya, nanti burungnya tenggelam di air. Karena burung ini ketika kena air dia tidak ngerti ya, tidak bisa berenang bahkan, asal nyemplung saja. Karakter dia kan suka mandi, jadi asal mandi saja. Nah, itu jadi masalah juga. Lalu yang berikutnya kawan-kawan, jika menggunakan kandang box, maka bagian bawah kandang dikasih dengan koran, bisa sebanyak 7 lembar boleh, 1 lembar boleh. Biasanya kalau 7 lembar ini kan agak tebal, dan ketika kotorannya menumpuk nanti tinggal narik saja kuat, tidak jatuh, maksudnya kayak gitu. Tapi kalau saya nggak perlu itu. Jadi kalau saya nggak perlu kertas-kertasan lah. Kalau saya pakai ram yang 0,5 ya, setengah senti itu aman, insya Allah kakinya nggak akan masuk. Tapi kalau teman-teman menggunakan ram yang 1 senti, nah itu diupayakan harus menggunakan koran, karena kakinya akan masuk dan itu bikin jebakan Batman. Yang berikutnya adalah persiapan stok pakan dan minum. Disiapkan ya makan stoknya ya. Jadi jangan sampai DOG-nya datang, misalnya beli ya, datang atau kita sudah menetaskan datang tapi kita tidak siap stok pakan. Ya. Menetas kan bisa jadi menetas pagi, sore kita ambil. Nah, ambil sore beli di mana kan nggak ada. Makanya siapkan stok pakan itu. Pakannya pakai apa? Pakannya pakai pakan anakan puyuh, anakan ayam. Karena anakan puyuh di tempat saya nggak ada. Ya, bisa menggunakan tempat pakan ayam, tapi ditumbuk ya, dihaluskan. Tidak halus bener, jangan di blender. Kalau di blender nanti terlalu jadi bubuk, jadi tepung. Jangan. Ditumbuk manual saja supaya ada partikel kecil-kecil. Nanti kalau misalkan kok yang gede nggak dimakan, bisa diulang tumbuk lagi. Besoknya ketika ngasih makan ditumbuk ulang lagi. Jadi persiapkan itu, lalu persiapkan minumnya. Jangan sampai datang tapi tempat minumnya belum siap, bahkan airnya pun belum ada stok, misalkan jarang air atau susah air. Itu jadi masalah baru. Berikutnya kawan adalah perawatan. Ini adalah perawatan harian ya. Biasanya ini kita tujukan 1 sampai 5 hari. Larutan untuk anakan puyuh bisa menggunakan gula. Gula pasir bagus. Gula aren, gula merah bagus. Tetapi ada yang mengatakan juga kalau gula pasir ini kandungan gula darahnya jelek atau negatif. Lebih bagus pakai gula aren atau merah. Tapi kalau saya sih suka gula pasir ya. Mudah larut, mudah didapatkan, warnanya pun gampang. Dan ketika kita ngasih pun kan nggak seperti yang teman-teman bayangkan harus dicemplungkan semua, bukan. Kalau saya tandon air ya 1 atau setengah liter ya, atau 600 ml tempatnya. 600 ml itu tempat minum khusus puyuh itu, dikasih gula pasir 1/4 sendok makan atau setengah sendok teh, itu nggak masalah. Jadi nggak terlalu banyak. Lah kenapa kok nggak banyak-banyak? Tidak mengundang
tidak mengundang si semut ya. Nggak mungkin ngundang semut kalau sekecil itu dan di dalam air. Kalau teman-teman misalkan numpahnya banyak biar manis misalkan seperti itu. Nah, itu jadi masalah baru. Kenapa menggunakan gula pasir? Karena gula pasir ini menambah stamina ya, stamina si burung puyuh. Di situ kan mengandung seperti kalau kita makan karbohidrat ada kandungan gulanya. Nah, itu bikin kita jadi seger ya, jadi lincah. Biasanya kan ada anakan puyuh yang nggak semangat tuh ya, yang nggak semangat. Nah, kalau nggak semangat makan saja nggak mungkin kan akhirnya. Dan kita yang lihat sendiri pun agak sedih gitu ya kalau peliharaan kita kurang semangat. Biasanya itu lalu memberikan makanan dan minuman. Ketika kita memberikan makan, usahakan jangan sampai habis makannya. Boleh pagi dan sore. Dan selalu dikontrol minumnya. Minum itu kalau anakan puyuh tergantung ya. Misalkan jumlah satu box isinya cuma 50 ekor, itu bisa sampai 2 hari kalau usia 1-2 hari. Tapi kalau semakin tambah usia tentunya semakin boros ya kok asupan makan dan minumnya. Itu diperhatikan bener, jangan sampai kekurangan. Lalu yang paling penting adalah tadi ya, yang nomor 2 tadi memberikan makan dan minum. Minum itu khusus tempat minum khusus puyuh ya. Jangan dikasih tempat minum apapun itu menurut saya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan tempat makan ayam, biasanya dikasih batu. Nah, batu itu kan belum tentu bersih. Ya kalau misalkan menggunakan batu atau kelereng ya dicuci terus tiap hari. Nah, itu agak repot. Lebih baik menggunakan tempat minum khusus puyuh. Itu lebih mudah, lebih murah menurut saya ya, perawatan pemberiannya dan anti kecemplung istilahnya. Asalkan penataannya lurus, jangan sampai miring. Kalau miring airnya yang satu agak penuh ya, itu buat mandi mereka, itu jadi masalah besar. Kebanyakan kematian dari teman-teman yang pemula memelihara DOG adalah mati di air itu. Air jadi bumerang. Yang pertama, air itu bisa menjadikan kolam renang dadakan. Yang kedua, air itu bisa membuat penguapan yang tinggi. Jadi kalau misalkan kandangnya tertutup rapat ya, di bawah lampu atau di dekat lampu, di atas ada lampu, akhirnya kan ada sistem penguapan. Seperti kalau kita masak air kan, jadi airnya akan ke atas penuh semua, tidak ada lubang, akhirnya di dalam lembab sekali, basah. Nah, itu yang terjadi berikutnya adalah basah. Burung kita aman-aman aja ketika siang, tapi ketika malam ternyata kita pegang basah. Itu juga membuat kematian tingkat tinggi. Lalu yang berikutnya, selalu perhatikan suhu kandang agar tidak dingin ya. Jadi suhu kandang itu dijaga. Bisa juga teman-teman menggunakan sistem slide pintu. Ya, slide pintu itu gini maksudnya. Usia 0 hari tertutup rapat ya, terus usia 1 hari dibuka sedikit pintu kertasnya. Usia 3 hari dibuka lagi, 4 hari buka lagi, 3 hari buka lagi, sampai usia 21 hari lepas pemanas atau lepas lampu. Atau di usia-usia 2 minggu teman-teman sudah bisa mematikan lampunya ketika siang. Jadi kalau siang udah panas kan, dimatikan. Ketika malam dihidupkan. Itu supaya apa? Supaya mereka terbiasa nanti dengan lampu tanpa lampu. Jadi tidak gagap mereka. Itu yang perlu diperhatikan. Pelan-pelan saja ketika mengadaptasikan itu supaya mereka terbiasa. Lalu yang berikutnya adalah menjaga kebersihan. Nah, kebersihan ini adalah sungguh sangat diperhatikan. Banyak burung cacat lumpuh kakinya itu gara-gara kebersihannya kurang. Jadi kadang kan burung kita anakan bagus tapi usia beberapa hari lumpuh kakinya, sudah tidak bisa bergerak. Nah, itu terjadi karena ya itu tadi, kebersihannya. Banyak ada kuman, ada bakteri yang masuk di sistem pencernaan dan sebagian bisa menyerang di tulang. Itu yang diperhatikan. Lalu pemberian gula tadi, misalnya gulanya kecacar kemana-mana atau berlebihan, airnya tumpah, mengundang semut, itu semut juga jadi hama. Pokoknya intinya kebersihan sebagian dari iman. Baik itu manusia, baik itu hewan, tumbuhan, semuanya kebersihan sebagian dari iman.
Maka teman-teman kalau memang niat memelihara, niat melihara burung, melihara hewan apapun itu sepenuhnya. Karena itu makhluk Allah, sama-sama kita jadi makhluk Allah, diperlakukan dengan baik karena itu saudara kita, ya. Sama kan, sama-sama saudara, karena hewan manusia itu bersaudara. Hakikatnya seperti itu. Jadi kalau sudah ada rasa simpati, empati tadi ya, itu semuanya jadi indah. Makanya ada orang-orang zaman dulu yang mengatakan kalau kamu sakit ke kandang, unggas kita juga ikut sakit. Ketika kita senang, unggas kita aman. Ya karena itu tadi ya, psikis kita, ya, psikologis kita memengaruhi kegiatan kita juga. Gitu aja kawan-kawan, ini Demak hujan lumayan deres. Ini jam 3:30 sore. Kawan-kawan mungkin di daerah lain juga mengalami hujan yang deras. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ini langsung saya upload. Jadi mungkin nanti pas teman-teman berbuka puasa. Selamat menjalankan berbuka puasa yang menjalankan. Oke, kita saling menghargai. Mungkin kawan-kawan yang beragama non-muslim tidak puasa secara makan, tapi bisa belajar berpuasa dalam hal lainnya. Misalkan berpuasa dalam bicaranya harusnya bisa los ya, bisa gembor-gembor, ditahan, bicara agak dikurangi emosinya. Pokoknya semua kita berpuasa supaya kita menjadi pribadi yang baik. Saya Dipras, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe.